Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai listener, selamat datang di Detox. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karissa Dinafing. Dan saya akan membawanya jalannya podcast ini. Detox kali ini, kita akan mengangkat tema tentang narkoba berujung HIV dan AIDS. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena di sini sudah bergabung bersama saya Duta Genre DKI Jakarta 2021 sekaligus anggota PIKR Kak Ajeng Dinantika. Halo Kak Ajeng, gimana nih kabarnya? Halo teman-teman semua dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Detox. Alhamdulillah kabar aku baik. Salam kenal ya teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat sampai akhir dari pendengar Detox hari ini. Salam kenal juga Kak Ajeng. Sepertinya para listener masih ada nih Kak yang belum kenal Kak Ajeng. Mungkin Kak Ajeng bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan nih teman-teman semua, nama aku Ajeng Dinantika Rahayu, biasa disapa dengan Ajeng. Aku merupakan Duta Genre DKI Jakarta 2021 dan juga merupakan anggota dari PIKR Jingga. Nah, kalau PIKR Jingga itu adanya di daerah Pasar Minggu, seperti itu. Oke. Oh iya, Kak Ajeng kan Duta Genre ya Kak? Kalau boleh tahu, Duta Genre itu apa sih Kak? Baik, Duta Genre itu kepanjangan dari Duta Generasi Berencana, yang mana kita sebagai Duta Genre tentunya menjadi agen of change khususnya untuk mengedukasi teman-teman remaja nih terkait dengan menghindari teriak KRR. Apa aja? Yaitu yang pertama, menghindari pernikahan dini, yang kedua, menghindari seks beresiko, dan yang terakhir, penyalahgunaan nafsa. Seperti topik kita pada hari ini nih. Oke, baik. Di sini pasti ada beberapa para listener yang belum tahu nih Kak, apa itu PIKR. Kira-kira Kak Ajeng bisa jelasin nggak ya ke para listener, apa sih sebenarnya PIKR itu? Oke, baik. PIKR, kita kenal dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu merupakan sebuah wadah untuk para remaja nih mengembangkan kreativitasnya. Dan PIKR ini menjadi dua fungsi utama, yaitu ada sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya. Tentunya PIKR dibuat dari untuk dan juga demi masa depan remaja itu sendiri. Jadi teman-teman remaja nih yang ingin berbincang-bincang terkait kehidupan remajanya dan ingin mengembangkan kreativitas atau inovasi kegiatan bisa banget bergabung dalam PIKR. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong, gimana sih Kak cara kita untuk bisa konseling dengan PIKR? Siapa tahu kan para listener ingin konseling juga ya. Oke, jadi PIKR itu terbagi menjadi dua. Ada PIK remaja di tingkat masyarakat dan juga PIK remaja di tingkat pendidikan atau jalur pendidikan gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu nih ada PIK remaja di sekitaran tempat tinggal teman-teman, itu bukan Jingga, itu ada di Jalan Takako. Tapi kalau teman-teman susah mengakses PIKR secara langsung, teman-teman bisa menghubungi melalui sosial media kami. Seperti itu, bisa chat aja, nanti akan karena sebenarnya semua PIKR itu pasti ada pendidik sebaya dan konselor sebayanya. Jadi teman-teman ketika ingin konseling itu akan lebih terarah. Dan selanjutnya apabila teman-teman memiliki permasalahan yang cukup besar gitu, itu bisa dirujuk juga kepada konselor profesional seperti itu. Oke. Kan nih kita semua tahu nih Kak, Kakak tuh udah ikut Resma, Duta Genre, dan PIKR. Bagaimana sih Kak cara ngebaginya? Oke, baik. Ini penting banget ya buat teman-teman remaja nih, yaitu kita penting mempelajari terkait dengan penting untuk memaksimalkan terkait dengan manajemen waktu. Nah, teman-teman itu bisa membagi manajemen waktunya berdasarkan prioritas yang teman-teman miliki. Aku biasanya menerapkan manajemen waktunya Eisenhower Matrix. Jadi
Di setiap harinya aku tuh melakukan journaling terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan aku lakukan, dan juga bisa mulai mempertimbangkan nih untuk kedepannya perencanaan yang terbaik itu seperti apa. Itu berkaitan juga nih sama kita sebagai duta genre atau generasi berencana. Tentunya dalam setiap langkah yang akan kita tempuh ke depannya itu penting banget kita memperhatikan perencanaan seperti itu. Wah, listener, Kak Ajeng keren banget nih, selalu produktif di saat pandemi seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang pasti para listener sudah penasaran nih. Menurut Kak Ajeng, kenapa sih Kak penggunaan narkoba itu sering dikaitkan dengan penyakit HIV atau AIDS? Oke, baik. Ini kalau kita bahas tentang narkoba itu menjadi pembuka tuh sebenarnya pintu utama terjangkitnya penyakit HIV AIDS gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa sebenarnya narkoba itu merupakan penyalahgunaan gitu kan. Dan saat teman-teman melakukan penyalahgunaan narkoba itu akan menggunakan alat-alat tentunya yang berbahan gitu, seperti jarum suntik, terus menggunakan alat-alat lainnya yang itu akan tidak terlihat sterilisasinya sehingga menjadi penyebar HIV/AIDS. Jadi sebenarnya ketika kita pengen menghindari HIV/AIDS itu ada kuncinya, ada 4, yaitu A, B, C, dan E. Yang pertama abstinen, yaitu kita harus tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua be faithful, yaitu kita harus tetap setia nih kepada satu pasangan kita. Terus juga C, yaitu menggunakan kondom. Di saat teman-teman berhubungan seksual ada baiknya menggunakan kondom. Dan yang terakhir adalah equipment, yaitu berhati-hati terhadap peralatan yang beresiko membuat luka ataupun peralatan yang digunakan bergantian seperti jarum suntik dan jarum cukur. Nah, ini berkaitan banget kan sebenarnya kalau poin equipment ini terhadap penyalahgunaan narkoba tadi. Pasti ketika teman-teman melakukan penyalahgunaan narkoba itu tidak memperhatikan dari poin equipment ini, atau biasanya itu bergantian aja tuh jarum suntiknya, padahal kita juga nggak tahu kan yang menggunakan jarum suntik sebelumnya itu apakah dia aman, apakah dia sehat, seperti itu. Makanya ketika kita udah melakukan penyalahgunaan narkoba itu tentunya akan membuka pintu untuk kita terjangkit dari HIV/AIDS. Makanya para teman-teman remaja nih, dari sekarang kita harus bersama untuk berhenti dan juga mensosialisasikan terkait dengan penyalahgunaan nafsa itu, seperti itu. Oke, baik. Tetapi Kak, mengapa sih pecandu narkoba itu lebih memilih untuk jenis suntikan daripada yang lainnya, Kak? Oke, baik. Ini waktu itu aku pernah melakukan penelitian bersama teman-teman SMA gitu ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan, waktu itu kita wawancara langsung kepada para penyalahguna nafsa atau narkoba tersebut, dan mereka tuh mengatakan bahwa sebenarnya ketika mereka menggunakan jarum suntik itu reaksinya akan lebih cepat gitu kan dibanding menghirup atau minum gitu. Itu kan prosesnya masih lama gitu kan. Sedangkan kan biasanya narkoba itu akan mempengaruhi ke darah. Nah, ada jarum suntik itu langsung berkaitan langsung sama darah. Nah, ini juga tadi berkaitan banget sama penyebaran HIV. Nah, kalau penyebaran HIV itu kan menyerang darah juga kan. Makanya narkoba yang menggunakan jarum suntik itu akan sangat beresiko untuk penyebaran HIV/AIDS, seperti itu. Oke, baik. Kalau HIV atau AIDS golongan apa yang bisa diderita oleh pecandu narkoba? Jadi sebenarnya penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya kan ada 3 fase ya gitu ya. Jadi mungkin saja kita kan nggak tahu ya resikonya seperti apa gitu ke depannya. Pasti yang pertama itu ada di fase akutnya dimulai dari 0 sampai 6 bulan. Ketika para pengguna narkoba itu menyalahgunakan jarum suntik gitu secara bergantian, tentunya dia akan bisa terserang virus HIV masuk ke dalam tubuhnya gitu kan. Dan juga mengganggu antibodi dalam tubuhnya. Terus itu berasa 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak terdeteksi secara cepat gitu kan. Bisa dalam 3 bulan pertama itu baru terlihat tuh ada hasil yang
positif HIV seperti itu. Terus ada fase kedua yaitu fase laten, di mana itu merupakan 3-10 tahun. Nah, pada fase ini itu orang-orang yang terinfeksi HIV dia akan terlihat gejala-gejalanya yang tampak tidak sehat, lesu, ataupun mudah terjangkit penyakit seperti itu. Nah, umumnya kalau udah masa fase laten ini pasti dia sudah ketika dicek HIV AIDS-nya itu akan dinyatakan sebagai HIV positif. Terus baru masuk ke fase yang terakhir yaitu fase AIDS, di mana ini udah merupakan terjadi penurunan kekebalan tubuh gitu ya. Dan juga mereka akan terjangkit berbagai penyakit, salah satunya AIDS ini. Jadi tubuhnya sudah tidak seimbang, terus mereka bisa terkena berbagai infeksi gitu, dan juga bisa menyebabkan kematian tentunya. Jadi sebenarnya para pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik bergantian itu akan besar kemungkinannya atau beresiko terjangkit penyakit HIV AIDS, dan yang melalui 3 fase tersebut, fase akut, fase laten, dan fase AIDS seperti itu. Menurut Kak Ajeng nih, bagaimana sih Kak pandangan remaja terhadap 2 permasalahan ini, yaitu narkoba dan HIV AIDS? Oke, baik. Ini pandangan terkait dengan penyalahgunaan nafsa dulu kali ya, narkoba. Itu cukup memprihatinkan ya, di kalangan remaja saat ini masih banyak sekali nih para remaja yang menyalahgunakan penggunaan narkoba tadi. Seperti itu. Nah, makanya dari itu kita nih sebenarnya sebagai remaja, sebagai agen of change, kita tuh harus memaksimalkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada teman-teman sebaya kita bagaimana sih untuk menjauhi dari narkoba tersebut. Dan juga kita dapat bersama nih membantu teman-teman kita yang sudah narkoba gitu kan keluar dari zona tersebut seperti itu sebelum nantinya dia terjangkit HIV AIDS seperti itu. Nah, itu dilakukan seperti apa? Itu bisa dilakukan bersama teman-teman PIKR gitu kan. Di PIKR kan kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif tentunya. Kita bisa melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui sosial media, membuat kegiatan sosialisasi, membuat kegiatan sharing discussion gitu kan. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat itu cukup memprihatinkan sehingga perlu kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, untuk terkait dengan penyakit HIV AIDS gitu ya, ini juga cukup memprihatinkan dan dapat membuka pembelajaran dan juga mata untuk para remaja gitu kan, bahwasannya setiap tahunnya angka HIV AIDS ini terus meningkat gitu kan. Makanya bagaimana nih kita sebagai remaja dapat memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tadi secara masif seperti itu. Dan juga kita bisa bersama nih memberikan informasi terkait bahwasannya tadi pencegahan HIV itu bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu A, B, C, dan E, yaitu abstinen, be faithful, kondom, dan equipment seperti itu. Oke. Permasalahan paling sering seseorang konsul dengan PIKR itu tentang apa aja sih Kak? Dan biasanya seseorang itu menderita penyakit apa Kak? Oke, baik. Sejauh ini yang aku lakukan terkait dengan konselor sebaya, aku sudah dari 2 tahun yang lalu kali ya seperti itu. Itu lebih kebanyakan kepada permasalahan remaja, kenakalan remaja ya. Umumnya tuh permasalahan di sekolah, terus mereka yang terjangkit dengan tawuran seperti itu, masih itu umum terjadi. Dan juga belakangan ini di masa pandemi COVID ini permasalahan yang sering terjadi itu berkaitan dengan kesehatan mental. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu lalu juga ada teman-teman remaja yang konsultasi terkait dengan permasalahan penyalahgunaan nafzanya. Ternyata dia ikut coba-coba gitu kan. Ada temannya ngajak nih cobain sesuatu gitu. Ternyata itu narkoba dan dia akhirnya kecanduan dan dia nggak punya uang untuk melanjutkan kayak kan kalau kita narkoba kita harus beli kan itu. Nah itu dia cukup kesulitan di situ dan dia akhirnya terjangkit macam-macam lah, dia nggak bisa fokus gitu kan, terus aktivitasnya terganggu. Nah dia melakukan konsultasi seperti itu. Namun kami kan sebagai konselor sebaya tidak bisa intervensi terlalu dalam. Akhirnya itu diambil alih oleh konselor yang profesional seperti itu.
Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya nih teman-teman remaja sebenarnya bisa kan kita dari awal mengetahui nih dampak jangka panjang, jangka pendek terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Kayak tadi, itu akan mengancam aktivitas teman-teman ke depannya, terus mengancam ekonomi teman-teman, terus juga tentunya teman-teman akan bisa terjangkit HIV/AIDS seperti itu. Oke, kita sudah masuk pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kak Ajeng, bagaimana cara mengubah pandangan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHIP, orang dalam HIV, dan pecandu narkoba? Oke, baik. Ini sering banget ya kita dengar ODA HIV gitu. Bahwasannya masih banyak banget para masyarakat yang melihat mereka itu sebelah mata, kayak menjauhkan. Itu sebenarnya pandangan yang cukup salah dan harus diluruskan oleh kita bersama. Sebenarnya para ODA HIV itu mereka memiliki hak yang sama, mereka memiliki potensi yang sama untuk beraktivitas dalam masyarakat. Maka dari itu kita tuh harus bersama nih merangkul mereka untuk berbagai kegiatan, dan mereka itu juga dapat berfungsi atau memaksimalkan fungsinya sebagai pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Karena kan sebenarnya setiap kebijakan, setiap program itu juga harus dibuat inklusif ya. Salah satunya inklusif untuk ODA HIV itu gitu. Nah, maka dari itu kita tuh bisa melakukan penghapusan stigma itu mulai dari apa? Kita bisa melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui keluarga kita yang terdekat, teman sebaya kita, terus masyarakat, terus bisa juga menggunakan sosial media secara meluas seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa membuat program atau kebijakan-kebijakan yang inklusif untuk mereka tentunya gitu. Kita harus merangkul mereka seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu tidak perlu dijauhkan karena tadi penyebaran HIV/AIDS itu sebenarnya melalui darah atau juga melalui jarum suntik gitu kan dalam pengguna penyalahguna narkoba. Maka dari itu sebenarnya kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari sama mereka, makan bareng, berjabat tangan, itu tidak akan menular. Jadi kita tidak perlu mendiskriminasi mereka karena mereka sama halnya seperti kita, memiliki kesempatan yang sama dan juga hak yang sama. Seperti itu. Oke, baik. Wah, nggak terasa nih Kak, kita udah di penghujung podcast. Gimana nih listener? Pastinya banyak banget ya pembelajaran dan ilmu baru yang kita dapat dari Kak. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Ajeng atas waktunya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Oh ya listener, kalau ada saran next episode kita mau bahas apa lagi, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Demand Trisakti. Sekian dari saya, Haris Adina Kenya, and see you on the next episode. Bye!